Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kita berjumpa lagi dan kali ini kembali saya akan sharing sebuah ide usaha, ide bisnis, ide jualan yang sangat sederhana sekali teman-teman. Namun hasilnya bisa luar biasa apabila kita tekun dalam menjalaninya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada dua jenis produk teman-teman. Saya akan review, kemudian bagaimana cara menjualnya, lalu berapa modal dan berapa harga jualnya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Kemudian teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Lalu jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan pemberitahuan apabila ada video terbaru dari kita teman-teman ya. Dan berikut saya akan review satu-satu produk ini teman-teman ya. Jadi sesimpel ini teman-teman, kalau kita mau berusaha tidak usah terlalu ribet, terutama kita yang tidak memiliki modal yang cukup ya. Artinya kita yang memiliki modal yang kecil-kecilan, jangan terlalu ribet untuk mikir, simpel saja ya. Dengan dua jenis produk seperti ini sebenarnya kita sudah bisa jalan teman-teman, sudah bisa usaha ya. Banyak sekali peluang usaha di sekitar kita teman-teman, cuma kita kadang-kadang tidak menyadarinya ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk menganggur. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan, di pabrik atau di mana saja, jangan berkecil hati karena peluang usaha itu ada di mana-mana teman-teman ya. Jadi tetap semangat. Oke. Dan di sini teman-teman sudah ada nota ya. Nota besar, kemudian nota kecil, lalu di sini alat tulis ya. Oke teman-teman, jadi barang-barang seperti ini cocok sekali untuk dibawa kampas keliling teman-teman pakai motor ya. Lalu target kita ya, target penjualan kita adalah kios-kios ATK, tempat-tempat fotokopi ya yang menjual alat-alat tulis kantor teman-teman ya. Yang penting intinya adalah memulai dulu, kemudian jalan ya, sambil belajar, jangan terlalu memikirkan untung dan ruginya dulu. Yang paling utama adalah ilmunya teman-teman ya, karena segala sesuatunya kalau kita sudah paham ilmunya maka untuk mendapatkan hasilnya juga lebih, insya Allah lebih mudah ya. Jadi teman-teman, nota seperti ini satu bungkusnya isi 10 lembar ya, isi 10 lembar. Kemudian ini di kios-kios biasanya kalau patokannya di tempat saya ya, ini ecerannya per satu lembar nota besar begini itu 6.000 sampai 7.000 teman-teman. Kemudian isi 10 ya, kalau di ecer 6.000 berarti 60.000, atau di ecer 7.000 lah ya, berarti mereka jadinya 70.000 ya. Lalu berapa modalnya teman-teman, kemudian berapa kita harus lepas ke kios-kios ya. Jadi ini modalnya teman-teman, satu bungkus begini 40.000 ya. Jadi biasanya saya dulu melepas barang seperti ini, nota-nota begini yang besar merek ini, saya lepas dengan harga 50.000 per bungkus teman-teman. Jadi modalnya saya ambilkan di grosir 40, lalu saya jual 50.000 ya. Jadi saya ngambil keuntungan 10.000 dalam satu bungkus begini untuk yang nota seperti ini teman-teman ya. Jadi lumayan teman-teman, 10.000 ya. Kalau misalnya kita bisa mendatangi ya 10 kios dalam satu hari, lalu taruhlah di antara 10 kios itu mereka ada yang ngambil 5 kios ya. Taruhlah misalnya mereka ngambil satu-satu ya, berarti 5 bungkus begini. Dari produk ini saja teman-teman saya sudah bisa mendapatkan 50.000 ya. Kalau misalnya laku 5 bungkus, berarti dalam satu produk ini saja saya bisa mendapatkan keuntungan 50.000 ya. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita rajin ya, kemudian lebih tekun lagi, tentunya bisa tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang lebih ya. Kemudian ini teman-teman, nota yang kecil ini modalnya 20.000 per bungkus ya. Kalau ecerannya di tempat saya antara 4.000 sampai 5.000 per lembar teman-teman. Jadi pengecer itu jadi ngecer 5.000 berarti 60.000 ya. Nah
modalnya di grosir ini kalau di tempat saya 20.000 per bungkus ya. Mungkin setiap daerah akan berbeda-beda ya, tapi di tempat saya 20.000 teman-teman. Kemudian saya biasa jual ke tempat fotokopi atau ke kios-kios ATK dengan harga 30.000 teman-teman ya. Jadi saya lepas dengan harga 30.000, berarti saya dapat untung 10.000 teman-teman per bungkus begini ya. Nah seperti itu ya, dapat untung 10.000. Kemudian pengecer 4.000 sampai 5.000. Kalau mereka ngecer 4.000 berarti 40.000 ya, isi 10 mereka masih untung 10.000 teman-teman. Apalagi kalau ngecernya 5.000 ya, ngecernya 5.000 berarti 50, mereka masih dapat untung 20.000 ya, 20.000 dalam satu bungkusnya teman-teman. Jadi sama teman-teman, keuntungannya bisa hampir sama ya, sama lah ya, 10.000. Nah teman-teman sekalian sudah bisa membayangkan ya, kalau misalnya ini laku 5, ini 5, berarti kita sudah mengantongi keuntungan kotor 100.000 teman-teman ya. Nah itu kalau hitungannya cuma laku 55 masing-masing 5 teman-teman, lalu kita mengambil keuntungan 10.000 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ini teman-teman, temannya alat-alat tulis pulpen ya, banyak sekali jenisnya ini. Cuma ya terlalu ribet kalau harus direview semua. Lalu saya memberikan contoh saja ya, 1-2 jenis pulpen ini. Nah pulpen seperti ini modalnya di grosir ya, kalau di tempat saya 16.000 teman-teman, 16.000 per lusin. Lalu saya biasanya lepas ke kios itu 25.000 teman-teman, 25.000 per lusin ya. Berarti di situ ada keuntungan 9.000 per lusin begini. Kemudian ecerannya ini antara 2.500 sampai 3.000 teman-teman. Ini yang gel, ini yang tinta gel. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang pernah beli. Nah ini yang seperti ini, gel. Kualitasnya lumayan bagus ini teman-teman. Kemudian harganya orang belum terlalu paham ya, jadi ini bisa dimainkan harganya ya. Jadi semakin jauh dari lokasi tempat kita jualan, semakin jauh dari kota itu, semakin besar keuntungan, semakin besar kemungkinan untuk kita mendapatkan hasil yang lebih bagus ya. Harganya bisa dimainkan, semakin jauh dari kota ya, semakin bisa dimainkan harganya barang-barang seperti ini ya. Jadi sama teman-teman, kita ngambil 9.000 ya per lusin. Ya taruhlah kita bisa menjual 10 lusin dalam satu hari ya, berarti 90.000 teman-teman. Nah seperti itu. Lalu di sini paster teman-teman. Nah kalau ini agak tipis keuntungannya kalau kita mau jual teman-teman sebenarnya, karena ini adalah barang pas mopin, harganya sudah umum sekali, tidak bisa dimainkan harganya ya. Karena kadang-kadang barang-barang bermerek seperti ini ada sales tertentu yang langsung dari perusahaan tertentu ya, yang memasarkan langsung ke tempat-tempat fotokopi. Jadi ini paling kita bisa ngambil keuntungan 3.000 per lusin teman-teman. Ini modal 16.000 juga ya, 16.000 juga di grosir. Maaf ribut teman-teman, tempat kita dekat dari jalan raya. Jadi ini modalnya per lusin 16.000 teman-teman. Cuma masalahnya tidak bisa lagi diangkat harganya, karena di tempat-tempat fotokopi atau di kios-kios rata-rata sudah paham ini modalnya. Jadi kita paling mampu jualnya 20.000 per lusin ya. Kita ngambilnya 16.000, paling kita bisa lepas 20.000 per lusin kalau ini. Ecerannya sama dengan ini teman-teman. Ini tinta biasa sebenarnya, bukan gel. Ini ecerannya antara 2.500 ya sampai 3.000 juga. Cuma karena memang saking familiarnya ini barang, jadi susah untuk diangkat harganya kalau untuk ngampas keliling teman-teman. Jadi rahasia daripada ngampas keliling itu teman-teman, kita harus pandai-pandai mencari produk yang langka teman-teman, yang orang belum banyak tahu ya, yang belum umum. Jadi di situ kita bisa ngambil untung lebih, harganya bisa dimainkan teman-teman. Jadi kita usahakan cari area yang agak jauh dari kota ya, dari grosir-grosir besar. Jadi
kios-kios yang di luar daerah itu merasa terbantu juga teman-teman. Kalau kita datang itu mereka merasa terbantu juga karena otomatis mereka tidak perlu lagi ke kota untuk belanja ke grosir ya, seperti itu. Jadi saling menguntungkan sebenarnya teman-teman. Sebenarnya teman-teman, banyak sekali produk-produk yang bisa dipasarkan ke tempat-tempat alat tulis ya. Cuma untuk ini hanya sebagai contoh saja, dan kalau kita baru memulai, teman-teman baru memulai misalnya, jangan terlalu main di banyak produk dulu. Ambil 1, 2, 3 produk dulu, kemudian jalan. Yang penting jalan dulu teman-teman, sambil belajar, belajar membaca pasar, apa-apa yang dibutuhkan oleh kios-kios atau toko-toko yang di luar sana. Kemudian sambil belajar teman-teman ya. Kemudian membangun relasi ya, membangun relasi yang banyak itu. Karena semakin banyak relasi, semakin banyak peluang kita untuk menjual ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau pemula jangan terlalu fokus ke keuntungan sebenarnya ya. Yang utama adalah ilmunya dulu, cari ilmunya, kemudian membangun relasi yang luas ya, mencari langganan, membangun langganan-langganan baru ya. Kalau sudah paham, sudah menguasai ilmunya, tentunya untuk menjualnya juga tidak terlalu sulit lagi ya. Oke teman-teman, jadi dari dua macam produk ini saja, kalau kita tekun bisa menghasilkan ratusan ribu per hari teman-teman ya, insya Allah ya. Kalau rezeki kembali lagi sama yang di atas ya, tapi kalau hitung-hitungannya kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya ini laku 5 ya, 5 bungkus, untung 10.000, berarti 50.000. Lalu ini laku 5 ya, hitung-hitungannya seperti itu. Laku 5 dapat 50.000 juga, sudah 100.000 teman-teman. Lalu ini kalau misalnya bisa menjual 5 lusin saja dapat 50.000 juga ya. Ini taruhlah 3.000, 3 kali 5 15.000 ya, berarti 180 ya, 180 teman-teman. Kalau kita hanya mampunya menjual 5 masing-masing 5 ya. Ini 5 bungkus, 5 bungkus, ini 5 lusing, ini 5 lusing ya. Saya rasa bukan hal yang mustahil teman-teman kalau hanya 5 bungkus dalam satu hari. Yang penting intinya kalau kampas keliling itu harus rajin ya, harus rajin, punya target tersendiri. Kemudian bagi-bagi area, hari ini daerah ini, hari ini daerah ini, dari Senin sampai Sabtu itu ada sebaiknya dibagi daerah masing-masing area teman-teman. Jadi terprogram ya, yang daerah mana saja yang akan dikunjungi hari ini, besok, dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi tidak ada lagi alasan untuk menganggur, karena peluang itu sangat banyak sekali di sekitar kita teman-teman. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe channel ini agar kita makin semangat untuk membagikan hal-hal positif ke teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.